nikmat dan tertentu hanya bagi orang-orang yang mulia. Maka bila mana kejujuran dan kebenaran dilakukan oleh orang-orang kafir, tentu tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kekufuran itu sendiri termasuk kepada kebohongan, apalagi kaitannya dengan balasan nikmat surga ketika kiamat tiba. Dewan Hakim hadirin astagfirullah. Siapa saja manusia, baik itu petani maupun pejabat berdasi, tentara ataupun polisi, honorer dan pegawai negeri, lebih-lebih lagi anggota DPR yang telah mendapatkan kursi, bila mana mendakwakan dirinya sebagai orang yang beriman, tapi tidak dibarengi dengan kejujuran, bahkan secara gamblang melakukan kebohongan dan penipuan, maka keimanannya perlu diragukan. Kenapa demikian? Karena mereka sedang dihinggapi virus kemunafikan. Orang yang munafik itulah orang kafir yang bertopeng Islam. Nauzubillah. Nauzubillah. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 9. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, di dalam ayat tadi terdapat kalimat yufariun Allah. Mereka menipu Allah dari akar kata pada yufariun tahdian, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Mereka juga menyangka telah mampu menipu kaum muslimin, sehingga mereka menyangka kaum muslimin tidak mengetahui kekufuran dan permusuhan yang mereka sembunyikan. Padahal kata Allah, wa ma yahda'una illa anfusahum, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Inilah contoh manusia yang menjadi musuh dalam selimut, tersembunyi nampak berkilat seperti emas, padahal pada api yang mampu memusnahkan seluruh fondasi keimanan umat Islam. Semoga Allah melindungi kita semua dari kemunafikan, menjauhkan kita dari orang seperti demikian, dan mewujudkan diri kita senantiasa dalam bingkai kejujuran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari uraian kami tadi,
dapatlah kita mengambil beberapa intisari. Di antaranya, yang pertama, zuhud dalam kehidupan sehari-hari merupakan sikap mukmin sejati. Yang kedua, orang mukmin yang mendakwakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi mereka senantiasa dalam kebohongan dan penipuan, maka sebenarnya inilah kafir sejati yang berjubah Islam padahal berbadan serigala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semangat hai Alexandra. Putraku sapa lagi kita. Terima menggunakan semester pertama Yang sempurna dari Alepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim